Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Zaki Aisar, yaitu kisah rahasia Mbak Marni ya. Sudah masuk part 3 dan ini adalah tamatnya ya. Kisahnya makin keren banget nih. Salah satu kisah yang paling saya suka dari Mas Zaki Aisar ya, karena memang kaya, materinya kaya banget nih. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi nih, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Penggal terakhir, pesugihan Mbak Marni. Rahasia Mbak Marni, part 3. Pagi itu, Bagas telah dimandikan dan dikafani. Hanya tinggal disolatkan, tampak banyak warga berkumpul di rumah Gianto. Ningsi terduduk lemas dengan tatapan kosong, matanya cekung, wajahnya sangat layu. Sesekali, air mata meleleh membasahi pipinya. Ia masih terus menatap jasad anaknya yang dibalut kain kafan dan dibaringkan di tengah rumah Gianto. Alunan surah Yasin terdengar berbaur dengan tangis kesedihan dari para keluarga yang ditinggalkan. Suasana pagi yang penuh haru. Sedangkan beberapa warga yang hadir masih terdengar kasakusuk membicarakan kematian Bagas yang menurut mereka sangat aneh. Tak jauh dari rumah Gianto, tampak seorang pemuda bertubuh kekar, berambut sedikit gondrong, memakai celana jeans dan jaket kulit sambil menenteng tas ransel, berjalan terburu-buru ke arah rumah Gianto. Tepat saat ia berada di depan halaman rumah Gianto, dia menatap sejenak para warga yang ramai di halaman itu. Kemudian ia melemparkan tas ranselnya ke tanah, lalu mencabut sebilah parang dari balik punggungnya. Semua warga yang berkumpul di halaman rumah Gianto tampak terkejut melihat pemuda itu yang tiba-tiba berlari masuk ke rumah Gianto sambil memegang parang di tangan kanannya. Dia melesat cepat tanpa memperdulikan warga yang keheranan dan ketakutan melihatnya. Sejurus kemudian, pemuda itu telah masuk ke rumah Gianto dan berada di depan jasad Bagas. Darman, Ningsi, dan Gianto terkejut melihat pemuda yang mereka kenal berdiri memegang parang dan menatap jasad Bagas yang terbungkus kain kafan. Sekilas, pemuda itu menatap orang-orang yang berkumpul di tempat itu, lalu tanpa bicara dan memperdulikan orang yang berkumpul, ia membuka paksa ikatan kafan di kepala Bagas. Darman tersentak dengan perbuatan pemuda itu. "Baskoro, apa yang kamu lakukan?" teriak Darman. Namun tampaknya Baskoro tak peduli. Ia terus membuka paksa ikatan kain kafan Bagas hingga kemudian kepala Bagas terlihat menyembul dari balik kain kafan yang terbuka. Melihat kepala Bagas tak tertutup kafan, Baskoro segera menjambak rambut Bagas dan mengkorok lehernya hingga kepala itu putus. Orang-orang yang hadir berteriak histeris melihat kelakuan Baskoro. Bahkan orang-orang yang berkumpul di halaman ikut menyeruak masuk karena keributan di dalam rumah Gianto. "Bajingan, apa yang kamu lakukan pada anakku?" teriak Gianto sambil mendorong tubuh Baskoro. Sedangkan Ningsi langsung pingsan ketika ia melihat kepala Bagas terpenggal karena ulah aneh Baskoro. Baskoro terjatuh sambil tangan kirinya menenteng kepala Bagas yang telah terpenggal. Nafas Baskoro tersengal. Kini Gianto berdiri menatap tajam dengan penuh kemarahan padanya. "Bajingan kamu!" teriak Gianto sambil melayangkan pukulan ke arah Baskoro. Ketika pukulan itu hampir mengenai Baskoro, Baskoro mengangkat tangan kirinya ke depan Gianto. Gianto tersentak melihat apa yang ditenteng oleh Baskoro di depan mata Gianto. Gianto tidak melihat kepala Bagas, tapi pucuk pohon pisang yang ditenteng oleh Baskoro.
Gianto terdiam tak percaya. Darman langsung mengalihkan pandangan dan menatap tubuh Bagas yang tadi dikafani. Darman bergegas membuka kafan tadi dan kini yang ia dapati hanyalah sebuah gedebok pisang. Hal itu membuat semua orang terkejut. Suara kasak kusuk langsung terdengar riuh dari para warga yang kebingungan melihat fenomena aneh di depan mata mereka. Baskoro mengatur nafas sejenak. Kemudian ia berbicara. Bagas masih hidup. Setidaknya sampai detik ini, yang diincar oleh siluman ular itu adalah aku. Dan aku akan mendatanginya untuk menyelesaikan semua masalah ini, ucap Baskoro dengan masih tersengal sambil menatap tajam mata Gianto yang berdiri di depannya. Apa maksud ucapanmu, Baskoro? Kenapa tiba-tiba muncul siluman ular dan mengganggu ketentraman keluarga kita? Ini sungguh tidak masuk akal. Dan bagaimana nasib Bagas saat ini? Ketus Gianto sambil mendekat ke arah Baskoro. Baskoro tak lekas menjawab. Ia terdiam sejenak sambil matanya memandangi para warga yang berkumpul. Seolah Baskoro berat untuk bercerita di tengah para warga yang masih mengurumuni mereka. Darman yang memahami perasaan Baskoro langsung mendekat ke arah para warga, sedangkan para warga masih berkumpul mengerumuni mereka. Para warga tampak sangat penasaran dengan apa yang terjadi di keluarga Mbak Marni. Darman berdiri di depan para warga. Ia menatap sekilas wajah para warga yang tampak sangat penasaran. Mohon maaf kepada seluruh warga. Kami harap Anda semua membubarkan diri dan memberikan kami kesempatan untuk membahas masalah ini secara pribadi dan tertutup. Karena hal ini menyangkut tentang aib keluarga. Kami mohon dengan sangat pengertian dari seluruh warga yang hadir, ucap Darman meminta para warga untuk segera membubarkan diri. Benar-benar, ada baiknya kita semua berikan kesempatan kepada keluarga Mbak Marni untuk berdiskusi tentang masalah keluarga mereka, karena ini menyangkut aib keluarga, tambah Pak RT menjelaskan kepada warga. Tak lama kemudian, para warga membubarkan diri meskipun beberapa warga tampak kesal karena mereka sangat penasaran ingin mengetahui cerita di balik keluarga Mbak Marni. Setelah para warga membubarkan diri, Darman menutup pintu rumah Gianto. Kemudian mereka berkumpul dan saling berhadap-hadapan. Tampak di tempat itu Darman, Baskoro, Gianto, Ningsi, dan Ratna, istri dari Darman. Wajah-wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Ningsi masih terus menangis terisak, sedangkan Ratna merangkul Ningsi mencoba menguatkan hatinya. Mereka semua tampak serius, bahkan mereka tak sempat berbasa-basi kepada Baskoro yang tiba-tiba datang ke rumah Gianto. Jadi, aku akan menceritakan semua kisah yang aku dengar dari Mamanto. Dan aku harap kalian semua bisa menerima semua ini dengan kebesaran hati dan menjadikan pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan, ucap Darman membuka percakapan. Lalu Darman menceritakan semua yang ia dengar dari Mamanto. Kini nampaklah wajah-wajah ketakutan menghiasi mereka yang mendengar cerita Darman. Hanya Baskoro saja yang masih tampak tenang. Meskipun Baskoro juga terlihat menunduk terdiam saat Darman bercerita tentang Mamanto yang ternyata adalah ayah biologis Baskoro. Baskoro kini bukanlah pemuda biasa. Ia telah dibekali kemampuan untuk melawan siluman ular itu. Suatu hari di Sumatera, Baskoro bertemu dengan seorang kiai yang terkenal sakti dan berilmu kanuragan tinggi saat keduanya sedang sholat berjamaah di sebuah masjid. Saat Baskoro bertatap muka dengan kiai itu, sang kiai dapat melihat bahwa Baskoro menjadi incaran tumbal pesugihan yang dilakukan ibunya. Sang kiai merasa iba, lalu ia mendekati Baskoro dan mengajaknya berbicara. Setelah mengobrol panjang lebar, sang kiai lalu menawarinya untuk menjadi murid di pondok pesantrennya. Baskoro pun dengan senang hati menerima tawaran sang kiai. Setelah mondok, Baskoro diajari ilmu-ilmu yang berguna untuk melawan kejahatan iblis yang menjerat keluarganya. Kamu kuncinya, nak. Kamu diincar oleh siluman itu, namun kamu juga bisa menghentikannya, ucap sang kiai pada Baskoro. Mendengar ucapan dari gurunya, Baskoro berusaha sekuat tenaga berlatih agar suatu saat ia bisa melawan iblis yang mengancam kehidupan keluarganya.
6 tahun, Baskoro menimba ilmu di pondok pesantren itu hingga akhirnya beberapa minggu terakhir Baskoro resah karena ia yang selalu bermimpi tentang seekor ular besar yang melilit ibunya. Dia paham itu bukanlah mimpi biasa, sehingga ia memutuskan untuk pulang dan mencoba menyelesaikan semua masalah yang menjerat keluarganya. Setelah Darman menceritakan apa yang ia dengar dari Mbak Manto, seketika ruangan itu senyap, seolah mereka semua terlarut dalam pikiran masing-masing. Ketakutan dan kegeraman menggelayuti perasaan mereka. Lalu, kita harus bagaimana, Mas Darman? Yang paling penting saat ini adalah keselamatan Bagas, ucap Gianto memecah kesunyian. Iya, aku tahu toh. Tapi seperti yang aku bilang, sebenarnya Mbah Manto itu punya satu cara terakhir, yaitu dengan kita semua pergi meninggalkan Pulau Jawa. Tapi dengan diculiknya Bagas oleh ular itu, maka cara ini telah gagal dan berantakan, ucap Darman. Kini semua kembali hening sesaat, hanya suara tangis Ningsih yang masih terus terdengar. Mohon maaf, Mas, Mbak. Aku kesini dengan niat menyelesaikan masalah yang menjerat keluarga kita. Jadi izinkan aku untuk maju melawan siluman itu. Tidak ada negosiasi lagi dengannya. Kita manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan iblis itu. Kita tidak perlu lagi mencoba memutus perjanjian. Namun, sebisa mungkin kita akan habisi siluman itu agar tidak menjerat manusia lainnya lagi, ucap Baskoro tegas. Sesaat harapan kembali membuncah saat Baskoro berucap kata yang tegas dan penuh keyakinan. Ningsih menatap wajah Baskoro penuh harap. Tolong Bagas ya, Dek. Mbak belum tenang kalau Bagas belum kembali. Dan Mbak harap Bagas kembali dengan keadaan hidup, harap Ningsih sambil basi terisak. Akan aku usahakan, Mbak. Jadi nanti, tepat tengah malam, aku akan melakukan ritual. Aku harap Mas Darman membantuku. Tidak usah banyak orang, hanya Mas Darman saja. Sedangkan Mas Gianto bantu kami dengan doa. Jika memungkinkan, ajak Kiai Sarno dan juga jemaah masjid untuk ikut berdoa agar Allah memudahkan usaha kita, ucap Baskoro. Darman dan Gianto mengangguk tanda mengerti dan mereka sangat percaya kepada Baskoro. Kita melakukan ritual di mana, Bas? Tanya Darman. Di rumah ibu, Mas. Jadi nanti aku akan merogoh sukmo ke sarang iblis itu, sehingga lebih baik ritualnya di rumah ibu. Karena jika di rumah orang lain, aku takut energi negatif akan mempengaruhi rumah tersebut, jawab Baskoro. Wah, baiklah kalau begitu. Aku pikir kita akan ritual di sumur pojok desa, tambah Darman. Tidak, Mas. Sumur di pojok desa itu hanyalah portal untuk membawa tubuh Bagas. Untuk lebih jelasnya nanti malam akan aku jelaskan lagi, ucap Baskoro menjelaskan. Tengah malam pun tiba. Darman dan Baskoro bersiap pergi ke rumah ibunya, sedangkan Gianto dan istrinya harap-harap cemas menunggu di rumahnya. Tiba di rumah Mbak Marni, Baskoro sejenak mendatangi ibunya yang masih terbaring kaku. Baskoro menangis terisak kala melihat kondisi Mbak Marni. Kemudian ia memeluk dan menciumi ibunya. Setelah melepas kerinduan dengan ibunya, Baskoro dan Darman berada di ruang tengah dan mempersiapkan ritual. Mas, dengarkan aku. Nanti aku akan melepas sukmaku untuk pergi ke sarang siluman itu. Namun saat sukmaku terlepas, aku hanya memiliki batas waktu sampai lilin ini habis meleleh terbakar. Karena jika kita melepas sukma ke alam gaib, memang terbatas oleh waktu. Jadi tugas Mas hanya memastikan lilin ini untuk tetap menyala. Karena jika lilin ini padam, maka aku akan kesulitan untuk kembali. Dan jika sampai lilin ini habis dan aku tidak kembali ke tubuhku, kemungkinan aku tidak akan pernah bisa kembali, ucap Baskoro. Darman terkejut kala mendengar ucapan Baskoro karena ritual ini sangat beresiko. Kalau sukmamu tak bertahan lama di alam gaib, bagaimana dengan Bagas yang sudah terlalu lama tinggal di sana, tanya Darman. Kalau tubuh manusia itu beda cerita, Mas. Bagas kemungkinan masih bertahan selama sukmanya masih berada di dalam tubuhnya. Sukma yang masuk alam gaib mempunyai batas waktu tergantung kekuatan si pemilik sukma. Dan jika terlalu lama sukma itu berada di sana, maka sukma itu tidak akan pernah kembali lagi ke badan. Itulah yang terjadi kepada ibu. Ibu sudah sulit untuk kembali karena siluman itu mengambil sukma ibu, ucap Baskoro menjelaskan. Kasihan sekali ibu yang rela mengorbankan dirinya demi keluarga ini.
Tapi kenapa kamu tidak menggunakan tubuhmu saja, Bas? Agar kamu bisa bertahan lama di sana. Tanya Darman lagi. Kalau aku menggunakan jasadku untuk mengambil Bagas, maka kekuatanku akan melemah karena iblis itu bisa dengan mudah melukai tubuhku. Namun, dengan menggunakan sukma, maka dia tidak akan mudah mengalahkanku karena aku dan dia sama-sama berbentuk roh. Ucap Baskoro menjelaskan kemudian. Baskoro duduk bersila berhadapan dengan Darman. Baskoro lalu menyalakan lilin di tengah-tengah mereka. Ingat Mas, apapun yang terjadi, Mas harus menjaga lilin ini agar tetap menyala. Karena inilah satu-satunya penunjuk jalan untuk aku kembali ke tubuh. Ucap Baskoro lagi memastikan. Baik, baik Bas. Aku akan berusaha sekuat tenagaku. Balas Darman tegas kemudian. Baskoro menutup mata dan mengucap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Baskoro pelan, lalu disambung dengan rapalan doa lirih. Rapalan doa itu tak terdengar, hanya nampak bibirnya saja yang bergerak-gerak. Sejurus kemudian, Baskoro membuka mata. Kini nampak di depan matanya api dari lilin itu membesar dan membumbung di langit-langit rumah. Api yang meluap-luap itu berputar-putar dan membentuk sebuah lubang gelap di langit-langit ruangan tengah. Kemudian Baskoro melompat masuk ke dalam lubang gelap tersebut. Sesaat sebelum masuk ke dalam lubang, Baskoro sempat melirik ke bawah dan dia melihat Darman sedang duduk berhadap-hadapan dengan tubuhnya. Tampaknya dalam pandangan mata Darman, api lilin itu biasa saja sehingga tak nampak raut wajah terkejut dari Darman. Kini Baskoro melayang menelusuri lubang gelap hingga akhirnya di ujung lubang ia menemukan sebuah gua besar. Gua itu nampak remang dan mengerikan. Matanya menyapu ke segala arah. Sejauh matanya memandang, yang terlihat hanya dinding gua yang tampak berlumut. Dia terus berjalan semakin dalam menelusuri gua. Gua itu begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara tetesan air yang beradu dengan suara langkah kaki Baskoro yang terdengar menggema memecah kesunyian. Krak! Telapak kaki Baskoro seperti menginjak sesuatu. Ketika ia melihat ke bawah, yang dilihatnya adalah tumpukan tulang belulang manusia yang berserakan di sepanjang jalan gua tersebut. Gila, sudah terlalu banyak siluman itu memangsa manusia, ucap Baskoro lirih. Baskoro terus berjalan menelusuri gua hingga akhirnya dia sampai di sebuah tempat yang cukup luas. Baskoro berhenti berjalan karena di depannya kini terbentang kolam besar yang airnya berwarna hijau tua pekat. Mata Baskoro menyapu ke segala arah. Kemudian matanya berhenti ketika ia melihat di seberang kolam seorang anak pingsan dan terikat rantai. Itu Bagas. Aku harus segera menyelamatkannya, gumam Baskoro. Melihat Bagas di depan matanya, Baskoro mengambil ancang-ancang untuk melompati kolam besar itu. Baskoro melompat dengan lompatan kuat. Ia melayang mencoba melewati kolam. Namun saat dia melayang tepat di tengah-tengah kolam, tiba-tiba saja air kolam itu bergelombang seolah ada makhluk besar yang menggeliat di bawah sana. Tak lama kemudian, seekor ular yang sangat besar muncul dari dalam air. Kepalanya besar dan tampak sangat mengerikan. Ular itu membuka mulutnya sehingga nampak taringnya yang berlendir. Ular itu langsung menerjang Baskoro yang melayang di atasnya. Mata Baskoro terbelalak kala melihat rahang ular yang menganga di bawahnya. Sial, aku salah perhitungan, gumam Baskoro. Di rumah Mbak Marni masih terlihat diam kaku di kamarnya. Matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Namun perlahan-lahan mulut yang menganga itu kini berubah menjadi senyuman. Mata yang terbelalak itu berubah menjadi mata yang licik. Kemudian Mbak Marni bangkit dan langsung terduduk. Senyum dan tatapan matanya nampak mengerikan berpadu dengan rambut putihnya yang terurai panjang. Kemudian dia melompat dari atas ranjangnya lalu turun ke lantai dengan posisi merangkak. Ia diam sejenak, matanya mendelik dengan senyuman lebar. Kepalanya menggeleng pelan ke kanan dan ke kiri seolah mengamati suasana di sekelilingnya. Rambut putihnya yang panjang terurai semakin menambah seram penampilannya. Kemudian kepalanya berhenti bergerak dan pandangannya mengarah ke ruang tengah di mana Darman berada. Bang Marni merangkak pelan sambil masih menampakkan wajah mengerikan. Ia merangkak menuju Darman yang masih menunggu lilin di ruang tengah. Di ruang tengah, Darman merapal doa sambil melindungi api lilin dengan telapak tangannya. Asem,
Kok tiba-tiba bulu kuduku merinding ya? Gumam Darman. Lalu tak lama kemudian lampu ruangan yang berada di atasnya berkedap-kedip. Jancuk, lampu malah mati nyala. Sial, umpat Darman. Kemudian lampu yang berkedap-kedip itu mati sehingga penerangan kini hanya berasal dari cahaya api lilin. Melihat lampu yang tiba-tiba mati, Darman makin panik dan ketakutan, namun ia menguatkan mental demi tetap menjaga lilin itu. Sekilas ia menatap tubuh Baskoro yang tampak lemas di depannya. Tubuh tanpa sukma itu masih duduk bersila di depannya. Tiba-tiba saja suara tawa mengikik kecil terdengar di telinga Darman. Suara tawa itu semakin mendekat, dibarengi telapak kaki yang menyentuh lantai. Jantung Darman seketika berdetak kencang, keringat dingin membasahi keningnya. Ya Allah, suara apa itu? Ucap Darman sambil bergetar. Sejurus kemudian terlihat dari cahaya api sesosok bayangan tubuh merangkak mendekat ke arah Darman. Darman melihat bayangan itu semakin membesar, terrefleksi di tembok. Bayangan itu semakin membesar, pertanda sosok itu semakin mendekat. Darman semakin ketakutan. Ingin rasanya ia melarikan diri, namun tak mungkin ia melarikan diri saat ini karena janjinya untuk tetap menjaga lilin. Kini samar-samar terlihat tubuh Mbak Marni merangkak mendekatinya. Cahaya temaram api lilin sedikit menerangi tubuh yang merangkak mendekati Darman. Ibu, teriak Darman ketika ia melihat ibunya sedang merangkak mendekatinya. Kemudian Mbak Marni terdiam. Ia menatap mata Darman dengan tatapan tajam. Darman juga ikut terpaku melihat tatapan ibunya. Tiba-tiba saja tanpa aba-aba Mbak Marni melompat dan menempel di tembok. Kemudian dia merangkak sangat cepat di tembok. Nenek tua itu merangkak mengitari tembok dan semakin mendekat ke arah Darman. Darman panik, nafasnya memburu, matanya bergerak mengikuti gerakan Mbak Marni yang merangkak cepat di tembok. Lalu Mbak Marni melompat ke arah Darman dan langsung mencekik leher Darman. Darman tak sempat menghindar, namun ia teringat bahwa apapun yang terjadi, dia harus tetap menjaga api lilin itu agar tetap menyala. Kini wajah Mbak Marni tampak menyeramkan dan berada tepat di depan wajah Darman. Mati, 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 ucap Mbak Marni berulang-ulang. Sementara itu Gianto terlihat gusar. Sedari tadi ia mondar-mandir di depan rumah, sedangkan Ningsi nampak masih sedih dengan tatapan matanya yang kosong. Matanya memang menatap suaminya, tapi pikirannya melayang memikirkan nasib anaknya. Pak, jangan mondar-mandir terus dong kayak gosokan. Kalau memang Bapak khawatir ya sudah, datang aja ke Kiai Sarno, lalu ajak ke rumah ibu, ucap Ningsi pada suaminya. Gianto masih tampak gusar. Tadi pedulikannya ucapan sang istri, mulutnya bergumam pelan mengucap sesuatu. Gusti, Gusti, bantulah Mas Darman dan Baskoro dan berikanlah keselamatan untuk Bagas, gumam Gianto. Mas, Bu, kamu itu yang tenang toh, biar aku juga ikutan tenang, ucap Ningsi. Tenang piye toh Bu? Ini sudah sejam lebih, aku takut mereka kenapa-napa, balas Gianto dengan sedikit kesal. Ya wes, kalau gitu Bapak pergi ke rumah Kiai Sarno, terus ajak dia ke rumah ibu, biar Kiai Sarno ikut berdoa, saran Ningsi. Gianto berpikir sejenak, ia membenarkan ucapan istrinya. Ya wes, daripada bingung gak jelas, aku mau ke rumah Kiai Sarno. Soalnya hatiku ngerasa gak enak, takut terjadi apa-apa dengan Mas Darman sama Baskoro. Aku pamit dulu Bu, kamu doain biar masalah ini cepat kelar, ucap Gianto. Kemudian pergi meninggalkan rumahnya dan bergegas ke rumah Kiai Sarno. Sementara itu di rumah Mbak Marni, Darman kini masih dalam kondisi tercekik. Darman faham kalau yang menguasai tubuh ibunya saat ini adalah si iblis ular. Darman masih berusaha dengan sekuat tenaga melindungi api lilin agar tetap menyala, namun tangan Darman tak dapat menjangkau lilin di depannya karena Mbak Marni mencekik leher Darman dari depan dengan kedua kakinya melingkar mencengkram pinggang Darman. Darman hampir muntah saat lehernya semakin tercekik. Tangan Mbak Marni terasa juga kuku Mbak Marni mulai menggores leher Darman. Rintih Darman, sedangkan wajah Mbak Marni tampak tersenyum menyeringai mengerikan di hadapannya. Mati kowe, mati.
Mati kowe, ucap Bembarni berulang-ulang. Bembarni semakin kuat mencengkram leher Darman hingga akhirnya Darman ambruk ke belakang. Dan saat Darman ambruk, tanpa sengaja kakinya menyenggol lilin hingga lilin itu pun terjatuh ke lantai. Sial, gawat ini. Rintih Darman sambil masih berusaha melepaskan cekikan ibunya. Di tempat lain, Baskoro melihat rahang ular menganga di bawah kakinya. Jelas sekali terlihat taring yang penuh dengan lendir dan lidah kemerahan yang siap menerkamnya. Dengan masih melayang, Baskoro mencabut parang di balik punggungnya dan mengibaskan parang itu sehingga menghasilkan hempasan angin yang membuat mulut ular yang menganga itu tertutup dan kembali masuk ke dalam air. Baskoro masih melayang di udara, lalu mendarat tepat di seberang kolam. Baskoro menoleh kembali ke arah kolam. Riak air masih tampak terlihat, namun makhluk menyeramkan itu telah menghilang. Meskipun Baskoro yakin makhluk itu tak akan mati semudah itu. Baskoro segera menghampiri Bagas yang terikat tak jauh dari tempatnya berdiri. Sesampainya di depan tubuh Bagas, Baskoro menatap sejenak Bagas. Diamatinya seluruh bagian tubuh anak kecil itu. Alhamdulillah, dia tidak terluka. Kini tinggal aku lepaskan rantai ini, gumam Baskoro. Bagas terikat rantai yang melekat di dinding gua. Terlihat dadanya naik turun mendadak. Jika ia masih bernafas, Baskoro mundur satu langkah, lalu mencabut parangnya. Dia mengucap doa-doa, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menebaskan parangnya ke rantai yang mengikat tubuh Bagas. Terlihat percikan api ketika parang beradu dengan rantai besi. Sejurus kemudian rantai itu putus dan terjatuh ke tanah. Tubuh Bagas seketika ambruk. Ketika rantai yang mengikatnya putus, Baskoro langsung menangkap tubuhnya. Bagas, Bagas, kamu dengar aku, Le? Ucap Baskoro sambil mengguncang-guncangkan tubuh Bagas. Mata Bagas perlahan terbuka. Ia masih nampak lemas. Kamu siapa? Ucap Bagas sesaat ketika ia melihat wajah Baskoro yang memang tampak asing di matanya. Aku Palemu. Aku Baskoro. Kita sudah tak ada waktu lagi. Aku akan bergegas membawa kamu pergi dari tempat terkutuk ini, ucap Baskoro sambil menggendong tubuh Bagas. Baskoro kemudian berlari dan mencoba melompati kolam yang ada di depannya. Sesaat sebelum ia melompat, terlihat air di dalam kolam itu beriak. Kemudian muncul gelembung udara layaknya air yang mendidih. Baskoro bersiaga. Dia yakin jika ular itu akan kembali menyerang. Tepat seperti dugaannya, tak lama kemudian ular itu secara tiba-tiba keluar dari dalam air. Ukuran tubuhnya yang sangat besar membuat air bermuncratan kemana-mana saat dia keluar dengan tiba-tiba dari dalam air. Kini setengah tubuh ular itu tampak tegak menatap Baskoro. Mulutnya menganga lebar memamerkan gigi taring yang runcing dan penuh lendir. Kemudian ular besar itu mengeluarkan suara yang melengking dan sangat mengganggu telinga. Duh, telinga Bagas sakit, Pak Le. Bagas takut, Pak Le, lihat makhluk itu, ucap Bagas ketakutan. Tenang, Bagas. Pak Le akan menghadapi makhluk itu. Kamu duduk di sini sebentar ya, ucap Baskoro sambil menurunkan tubuh Bagas ke tanah. Kemudian Baskoro berdiri tegak menantang ular besar di hadapannya. Baskoro mengacungkan parangnya ke depan ular besar yang masih tegak di hadapannya. Ular itu kemudian menyerang dengan menjulurkan badannya ke arah Baskoro. Baskoro melompat menghindari serangan makhluk itu. Ular itu terus mengejarnya. Baskoro melompat dari tebing ke tebing gua menghindari serangan makhluk itu. Kepala ular itu sangat keras hingga ketika kepala itu menghantam tebing dan bebatuan di dalam gua itu, seketika tebing dan bebatuan itu hancur lebur. Baskoro terus-menerus melompat menghindari setiap serangan ular besar itu. Kini Baskoro tampak berdiri di atas batu. Pijakannya hanya batu kecil yang menempel di dinding gua. Ia melihat ular itu menggeliat ke arahnya. Baskoro memandang ke sekitar, tak nampak lagi pijakan yang bisa ia gunakan untuk menghindari serangan. Sial, tidak ada pijakan yang bisa kugunakan untuk melompat, gumamnya. Ular besar itu menatap dengan tatapan tajam ke arah Baskoro. Kemudian ular itu menerjang dengan kecepatan penuh ke arah Baskoro.
Baskoro dapat melihat dengan jelas rahang ular yang menganga di depannya. Buar! Suara bebatuan yang hancur lebur terkena serangan kuat dari kepala ular besar tersebut. Debu dari batu yang hancur tampak memenuhi pandangan. Sekilas tak nampak Baskoro di situ. Si ular seperti kebingungan ketika dia tak bisa menemukan Baskoro dimanapun. Ketika debu menyelimuti mereka mulai menipis, kini terlihatlah Baskoro yang tertati menaiki kepala ular. Dia melompat ke tubuh si ular. Sesaat sebelum ular itu menyerangnya dengan sekuat tenaga, ia memanjat dari tubuh menuju kepala si ular Baskoro, lalu mencoba berdiri dan menjaga keseimbangannya. Ketika ia tepat berada di atas kepala ular besar tersebut, si ular tak tinggal diam. Dia menggerakkan kepalanya agar Baskoro jatuh, tapi Baskoro masih bisa tetap berdiri di atas kepala ular itu. Kemudian Baskoro mengangkat parangnya tinggi-tinggi dan menghujamkan parang itu tepat di kepala si ular. Si ular mengeluarkan suara yang teramat keras. Darah bermuncratan dari kepala ular itu. Kemudian si ular menggeliat dan pergi ke arah kolam dengan membawa Baskoro. Baskoro hampir saja terjatuh dari kepala ular itu. Secepat kilat ia meraih parangnya yang masih menancap di kepala ular itu untuk berpegangan. Tak lama kemudian ular itu masuk ke dalam air dengan membawa serta Baskoro ikut masuk ke dalam air kolam. Bagas yang melihat hal itu menjadi khawatir. Tampak raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. "Pak Le!" teriak Bagas ketika ia melihat ular itu membawa Baskoro di dalam air. Baskoro masih bergelut dengan si ular. Ia terus-menerus menghujamkan parangnya ke kepala ular itu. Seketika kolam yang berwarna hijau itu semakin pekat ketika darah si ular yang bermuncratan dari kepalanya tercampur dengan air. Si ular terus menggeliat. Ia kesakitan tapi tak kunjung menemui ajal. Bagas yang masih khawatir berjalan hingga ke bibir kolam. Dia melihat riak air yang berguncang menandakan sedang ada pertarungan sengit di dalam sana. Di dalam air, Baskoro masih terus bertarung dengan sengit. Dia sempat tertarik hingga hampir mencapai dasar kolam. Nafas Baskoro tampak mulai habis. Ia terbatuk-batuk di dalam air, sedangkan si ular masih tak kunjung tewas. Sementara itu di rumah Mbak Marni, Darman masih berusaha melepaskan cekikan dari Mbak Marni. Meskipun tubuh ibunya itu sudah sangat kurus, tapi ibunya seolah memiliki kekuatan yang amat kuat. Darman melihat lilin yang kini terjatuh di lantai. Apinya mulai tampak mengecil dan hampir padam. Kemudian ia menatap sekilas tubuh Baskoro, tubuh tanpa sukma yang masih duduk bersila itu tiba-tiba saja menyemburkan air dari mulutnya. "Baskoro, sialan, dia bisa mati. Aduh, apa yang harus aku lakukan ini?" ucap Darman panik. Air yang keluar dari mulut Baskoro tampak mengenang di lantai. Lalu air itu perlahan mengalir dan menuju ke arah lilin yang terjatuh di lantai. Perlahan air mulai mendekat ke arah lilin tersebut dan membuat api lilin semakin mengecil dan hampir padam. "Waduh, lilin itu sebentar lagi mati. Aku harus melakukan sesuatu. Maafkan aku, Bu," teriak Darman sambil memukul wajah ibunya hingga cekikan itu terlepas. Sesaat setelah cekikan itu terlepas, Darman segera berlari menuju ke arah lilin dan mencoba menyelamatkan api lilin itu. Namun Mbak Marni yang terjatuh di lantai setelah dipukul Darman tak tinggal diam. Ia kemudian merangkak lalu melompat dan menerjang tubuh Darman. Mbak Marni bergelayut di punggung Darman dan kembali mencekiknya dari belakang. "Ah, sial, lilinnya bisa mati nih," ucap Darman. Tak lama kemudian Mbak Marni menjambak rambut Darman dan menghempaskannya ke belakang. Lalu secepat kilat Mbak Marni menginjak lilin itu hingga apinya mati dan hancur berantakan. "Sial, lilin itu hancur. Bagaimana ini nasib Baskoro dan Bagas?" "Sial!" umpat Darman terus menerus ketika ia melihat lilin yang ia jaga kini padam dan hancur. Mbak Marni tertawa melihat lilin yang hancur itu. Kemudian dia berbalik dan menatap wajah Darman yang mebelas. Sementara di dalam gua, di mana Baskoro dan Bagas berada, Bagas masih berdiri di depan mulut kolam. Kini dilihatnya riak air mulai tenang, seolah pertarungan telah berakhir. Bagas tampak sangat khawatir. Dia takut jika pamannya meninggal melawan ular itu. Tak lama kemudian, biur,
Suara air yang menyembur ke atas yang diikuti dengan munculnya tubuh Baskoro yang tampak terengah-engah. Pale, Pale masih hidup, teriak Bagas kegirangan. Ya, ayo kita segera kabur dari tempat ini karena waktu Pale tak banyak lagi, ucap Baskoro terengah-engah. Bagas dan Baskoro segera berjalan untuk keluar dari dalam gua itu, namun baru beberapa saat mereka berjalan terdengar suara wanita yang menggema memenuhi gua. Kalian tidak akan bisa lagi keluar dari sini. Aku telah menghancurkan lilin itu sehingga tak ada lagi jalan untuk mau pergi dari sini, ucap suara menggema itu. Sial, terus bagaimana nasib Mas Darman? Aku khawatir kalau dia mengalami sesuatu yang buruk, gumam Baskoro. Tak lama kemudian, asap hitam pekat menyelimuti gua. Asap itu berputar-putar di langit-langit goa dan sesekali mengitari tubuh Baskoro dan Bagas. Pale, Bagas takut, ucap Bagas sambil gemetar. Tenang, ada Pale di sini, jawab Baskoro menenangkan Bagas. Tak lama kemudian, dari asap itu muncullah sesosok wanita berkebaya hijau dan bertubuh ular. Dialah sosok jin pesugihan yang terikat perjanjian dengan Bamarni. Sementara itu di rumah Mbak Marni, setelah tertawa terbahak-bahak, tubuh Mbak Marni ambruk dan kembali kaku seperti semula. Tak lama kemudian, lampu pun kembali menyala. Darman mendekati tubuh ibunya. Tak lama kemudian, terdengar suara riuh dari depan rumah. Tak berselang lama, masuklah Gianto beserta Kiai Sarno dan beberapa jamaah masjid. Datang pula Mbak Manto yang berjalan di belakang para jamaah masjid. Baskoro, kenapa dengan Baskoro, Darman? Tanya Mbak Manto dengan penuh kekhawatiran. Darman menjelaskan kepada semua orang. Tampak wajah ketakutan langsung menggelayuti mereka. Baiklah. Aku akan rogoh sukmo dan mencoba menyelamatkan mereka, ucap Mbak Manto yang langsung bersila di dekat tubuh Baskoro. Terus kita bagaimana Pak Kiai? Tanya Gianto. Ayo, mari kita membaca surat Al-Baqarah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah membantu kita, perintah Kiai Sarno. Kini Kiai Sarno, Darman, dan Gianto juga para jemaah masjid duduk bersila sambil membaca surah Al-Baqarah. Mereka melingkari tubuh Mbak Manto, Baskoro, dan Mbak Marni. Di Go Baskoro dan Bagas berada. Kini Baskoro kembali mencabut parangnya dan mencoba bersiap bertarung dengan siluman ular tersebut. Tak lama kemudian, gua tempat mereka bertarung bergetar hingga batu-batu kecil pun mulai berjatuhan. Terdengar pula sayup-sayup suara lantunan surah Al-Baqarah terdengar. Si ular menggeliat seperti kepanasan. Sial, mereka tak kapok juga. Akan kuhabisi mereka, ucap ular itu. Hei siluman busuk, ayo, lawanmu adalah aku. Bukankah kau menginginkanku sebagai tumbal terakhir? Ayo ambil aku. Aku sudah ada di depanmu, teriak Baskoro. Kemudian Baskoro melompat dan menebaskan parangnya ke tubuh si ular. Si ular masih dengan cekatan menghindar. Suara lantunan ayat suci masih terus menggema dan menggetarkan gua itu. Tak lama kemudian datanglah Mbak Manto melompat dan mendekap tubuh siluman ular itu. Baskoro, cepat kalian kabur. Aku telah membuat jalan untuk kalian. Biarkan aku tahan ular ini agar dia tidak melarikan diri. Selamatkan diri kalian, karena gua ini tak akan bertahan lama lagi. Cepat, teriak Mbak Manto yang sekuat tenaga menahan tubuh ular itu. Baskoro tampak ragu, tapi ia melihat tatapan mata Mbak Manto yang tulus padanya. Kemudian Baskoro menarik tubuh Bagas dan mengajaknya keluar dari dalam gua. Guncangan semakin kuat, bebatuan semakin berjatuhan. Baskoro menggendong tubuh Bagas dan sekuat tenaga berlari keluar gua hingga ia menemukan jalan gua yang kini tertutup reruntuhan batu. Sial, jalannya tertutup, umpat Baskoro. Baskoro kebingungan, keringat mulai bercucuran dan gua itu semakin berguncang dengan suara lantunan surah Al-Baqarah yang masih terus terdengar menggema. Kemudian tiba-tiba saja Baskoro merasakan telapak tangan lembut yang meraih telapak tangannya. Ikuti ibu, ucap pemilik telapak tangan lembut yang meraih telapak tangan Baskoro. Ibu,
Ibu, ucap Baskoro sambil berkaca-kaca. Dia melihat ibunya menarik tangannya. Mbak Marni tampak muda dan cantik, mengenakan pakaian serba putih, menarik tangan Baskoro dan menunjukkan jalan pintas hingga akhirnya mereka pun tiba di ujung gua, dan tepat di depan mereka nampak sebuah pusaran berwarna putih dan bercahaya terang. Nah, masuklah ke pusaran itu. Nanti kalian akan kembali ke alam kalian. Biarkan ibu dan bapak tetap di sini. Jika waktu kami tiba, kami juga akan kembali ke sisi Tuhan. Makamkanlah jasad ibu dan bapak dengan layak, nak. Dan tetap jadilah anak yang soleh dan mendoakan kami. Maafkan bapak dan ibu ya, nak, ucap Mbak Marni sambil mendekat lalu memeluk tubuh Baskoro. Baskoro menangis terseduh-seduh. Dia tak bisa berkata-kata, yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dan terus menangis. Mbak Marni mengusap rambut Bagas dan mengecup pipinya. Kemudian Baskoro yang masih menggendong Bagas melangkah menuju pusaran yang bercahaya putih tersebut. Baskoro masih terus menatap Mbak Marni sambil perlahan tubuhnya tersedot masuk ke dalam pusaran itu. Terlihat dari matanya, goa tempat Mbak Marni berdiri perlahan-lahan mulai runtuh dan kemudian rata dengan tanah bersama dengan tubuh Baskoro dan Bagas yang tersedot ke dalam pusaran. Di rumah Mbak Marni, suara lantunan ayat suci masih terus menggema. Tak lama kemudian, tubuh Baskoro bergerak-gerak, lalu ia terbatuk dan kembali tersadar. Baskoro, ucap Darman ketika melihat Baskoro tersadar seketika. Baskoro langsung dikerubungi banyak orang. Gimana? Gimana Bagas? Di mana dia? Apakah dia selamat? Ucap Gianto memberondongnya dengan banyak pertanyaan. Alhamdulillah, Bagas selamat, Mas. Tapi ibu dan Mbak Manto, jawab Baskoro yang tak mampu melanjutkan ucapannya. Lalu kemudian ia menangis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap para orang yang hadir secara bersamaan. Terus Bagas di mana, Baskoro? Tanya Bianto lagi. Baskoro terenyak. Ia seperti teringat sesuatu. Ayo, kita semua harus menuju ke sumur di pojok desa. Nanti Bagas akan muncul dari sana, teriak Baskoro mengajak orang-orang yang berkumpul malam itu. Mereka semua kemudian bergegas menuju ke sumur pojok desa. Setelah sampai ke sumur tersebut, Baskoro mengajak orang-orang yang hadir untuk membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mereka semua secara bersama-sama membaca ketiga surah itu. Kemudian tak lama setelah dibacakan, terdengar suara air yang menyembur dan membawa tubuh Bagas ke atas. Baskoro langsung melompat dan menangkap tubuh Bagas. Setelah itu Baskoro membaringkan Bagas di pangkuannya. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Bagas. Bagas bangun Bagas, ucap Baskoro sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh Bagas. Kemudian Bagas terbatuk dan ia pun terbangun. Pale, Bagas di mana? Ucap Bagas pelan. Baskoro hanya tersenyum. Kemudian Gianto berlari menghampiri anaknya dan memeluk Bagas maupun Baskoro. Alhamdulillah kamu selamat, Le, ucap Gianto sambil terus menangis. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Masaki Aisar. Rahasia Mbak Marni akhirnya tamat juga. Dan bagaimana di sini ternyata sosok penyelesai masalah adalah Baskoro. Bener-bener nggak nyangka ya, padahal Baskoro ini dilarang banget sama ayah biologisnya itu Mbak Manto untuk datang ke Pulau Jawa karena akan langsung selesai. Dan ternyata bagaimana selama perantauan di Sumatera, di situ Baskoro belajar bersama seorang kiai di pondok pesantren, dan di situ dia mendapati segala ilmunya. Luar biasa sekali hingga akhirnya dia menyelesaikan semua permasalahannya. Itu saya sudah kaget juga ya, bagaimana ketika dia datang tiba-tiba langsung ngelus parang, dibuka kafanya di itu ternyata di situ adalah sihir ya. Bagaimana orang-orang di situ melihatnya adalah jenazah daripada Bagas, padahal itu adalah gedebong pisang. Gedebok kalau orang-orang di Jakarta sih bilangnya gedebong ya. Gedebong pisang. Bagaimana itu hanya tipuan mata dan Bagasnya ternyata masih hidup, dan alhamdulillah akhirnya Bagas bisa diselamatkan. Di endingnya ya cukup terharu juga ya. Tapi kalau melihat posisi ritual Meraga Sukma yang dilakukan oleh Baskoro ini, saya jadi teringat kisah Mina Kurik ya. Ketika Mina Kurik mau masuk ke alam gaib, dia menyalakan lilin kan,
Ya, jadi lilin itu adalah sebagai apa namanya ya, penunjuk jalan untuk kembali. Jadi di situ jadi kalau lilinnya mati ya sudah dia bingung untuk kembali bagaimana. Tapi untungnya Baskoro di sini ditolong oleh Mbah Manto. Luar biasa sekali. Mas Zaki Aisar kisahnya keren pakai banget. Buat Mas Zaki Aisar terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Jujur ya kalau saya pribadi sih berharap akan ada kelanjutan dari petualangan Baskoro di sini Mas Zaki, semoga tahu nih nonton nih bisa denger nih dibikin lagi Mas Zaki, keren pakai banget ini kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang udah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.